Di tengah semakin ketatnya persaingan teknologi militer global, satu perubahan luar biasa telah menarik perhatian dunia, bagaimana satu negara berhasil mengubah dirinya dari pengikut desain asing, menjadi pemimpin global. Hanya dalam waktu kurang dari 2 dekade, China telah mengalami transformasi yang menakjubkan, dari ketergantungan pada teknologi militer asing, menjadi kekuatan tangguh, yang secara mandiri mengembangkan sistem persenjataan mutakhir, yang secara langsung menantang dominasi Amerika Serikat di panggung dunia. Urutan ketiga, DF-41 Intercontinental Ballistic Missile China's Pinnacle of Missile Technology. Di lingkungan maritim yang kompleks, rudal balistik antar benua DF-41 yang secara resmi dikerahkan pada tahun 2019, merupakan salah satu pencapaian paling signifikan China dalam teknologi rudal, dikembangkan untuk memperkuat postur pencegahan strategis China. DF-41 memperlihatkan lompatan dramatis dalam pengembangan senjata jarak jauh negara tersebut, yang menempatkannya setara dengan kekuatan global terkemuka, seperti Amerika Serikat. Lebih dari sekedar senjata teknologi, DF-41 berfungsi sebagai simbol kuat ambisi Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, atau PLA, untuk otonomi teknologi dan kemandirian militer, dengan jangkauan mengesankan yang diperkirakan antara 7.509.300 mil. DF-41 dapat menyerang hampir semua lokasi di bumi dari dalam wilayah China. Akurasinya luar biasa untuk ICBM dengan kemungkinan kesalahan melingkar hingga ketinggian hanya 330 kaki, sebuah angka yang luar biasa di bidang sistem rudal strategis. Keunggulan utama DF-41 adalah kemampuannya membawa 10 hingga 12 kendaraan masuk kembali, yang dapat ditargetkan secara independen, masing-masing dipersenjatai dengan hulu ledak berkekuatan 150 kiloton, yang memungkinkannya menyerang beberapa target secara bersamaan dalam satu peluncuran. Rudal tersebut ditempatkan pada peluncur erektor pengangkut bergerak di jalan raya, yang dapat melaju dengan kecepatan hingga 37 mil per jam, secara signifikan meningkatkan kemampuan bertahan terhadap serangan pertama yang potensial. DF-41 bukan hanya sekedar pertunjukan kehebatan teknik, ini adalah pernyataan definitif tentang kemunculan China, sebagai kekuatan strategis utama dalam teknologi rudal global. Urutan kedua, Fujian Aircraft Carrier Type 003 A Naval Tech Marvel TAC Redefines China's Sea Power. Fujian, juga dikenal sebagai tipe 003, berdiri sebagai simbol paling jelas dari ambisi Angkatan Laut Cina, dan meningkatnya kemandirian teknologi. Diluncurkan pada 2022, ini adalah kapal induk terbesar dan tercanggih yang pernah dirancang, dan dibangun sepenuhnya oleh Cina, dengan bobot sekitar 88.000 ton, pendek dan panjang melebihi 50 kaki, Fujian menyaingi kapal induk kelas Gerald R. Ford milik Angkatan Laut Amerika Serikat, baik dalam skala maupun kemampuan, tetapi yang benar-benar membedakannya adalah sistem peluncuran pesawat elektromagnetiknya, merupakan teknologi mutakhir yang hanya Cina dan Amerika Serikat yang berhasil menerapkannya. Sistem EMA pada tipe 003 memungkinkan peluncuran pesawat berat seperti pesawat tempur siluman J-35, dengan tingkat efisiensi peluncuran sekitar 90%, ini jauh melampaui sistem ketapel uap tradisional yang masih digunakan oleh Rusia dan beberapa angkatan laut Eropa. Sistem ini memastikan peluncuran pesawat yang lebih cepat dan hemat energi, yang dioptimalkan untuk pengoperasian pesawat generasi berikutnya, meningkatkan tingkat serangan kapal induk, dan kesiapan tempur secara signifikan. Perkembangan sistem EMA yang pesat di China, terutama jika mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi Amerika Serikat, dalam mengintegrasikannya ke dalam kapal perang Gerald kelas Ford, dianggap sebagai pencapaian teknologi yang luar biasa. Fujian dilengkapi dengan radar ASA-ARAI, pemindaian elektronik aktif X-band, yang mampu mendeteksi target jauh dengan akurasi mengesankan yang setara dengan beberapa sistem Amerika tercanggih. Untuk pertahanan jarak dekat, kapal induk ini dilengkapi dengan sistem tangguh, yang mencakup 24 rudal Haki-10, dan sistem senjata jarak dekat Type 1130 CIWS, yang dapat menembakkan hingga 10.000 peluru per menit, sehingga memberikan perlindungan kuat terhadap ancaman udara dan maritim. Kapal tersebut dapat membawa 40 hingga 50 pesawat,
termasuk J-15T berbasis kapal induk, dan pesawat tempur siluman generasi berikutnya J-35, yang memberikan China kemampuan proyeksi angkatan udara lepas pantai yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam hal kecepatan pengembangan, China telah membuat langkah besar, dengan berhasil memproduksi kapal induk yang sebanding dengan kelas NIM Amerika Serikat, hanya dalam 10 tahun, sementara Amerika Serikat membutuhkan waktu hampir 3 dekade, untuk menyempurnakan sistem yang setara, tipe 003 lebih dari sekedar kapal perang. Ini adalah pernyataan berani tentang kemandirian teknologi China, dan meningkatnya daya saingnya di laut lepas. Urutan ke-1, Z-20F Anti-Submarine Helicopter China's Breakthrough in Undersea Warfare. Aplikasi Z-20 varian ASW anti-perang kapal selam dari seri helikopter Z-20, China memulai debutnya pada tanggal 24, dan merupakan lompatan maju yang penting dalam kemampuan maritim Angkatan Laut China, dirancang khusus untuk melindungi kelompok penyerang kapal induk. Z-20F memadukan sistem sonar canggih dan avionik canggih, menjadikan China mandiri dalam domain yang telah lama didominasi oleh desain. Barang kedatangannya menandai titik balik dalam kemampuan negara, untuk mempertahankan angkatan lautnya terhadap ancaman bawah laut. Z-20F dilengkapi dengan sistem sonar canggih, yang mampu mendeteksi kapal selam di kedalaman lebih dari 300 kaki. Sistem ini memanfaatkan teknologi pemrosesan sinyal digital, atau DSP untuk meningkatkan akurasi dan keandalan deteksi. Rangkaian senjatanya mencakup torpedo ringan U-7 dengan jangkauan 8 rudal anti kapal 7 mm, YJ-9 dan meriam autok, yang memungkinkan spektrum kemampuan ofensif yang luas, dengan jangkauan operasional sekitar 500 meter, dan daya tahan 4 jam terbang terus-menerus. Z-20F sangat cocok untuk misi anti kapal selam, dan pengintaian yang diperluas. Pesawat ini juga dilengkapi avionik yang dikembangkan China, termasuk layar multifungsi, MFD, yang menyediakan integrasi informasi dan kendali misi yang efisien. Jika dibandingkan dengan Se-60 milik Angkatan Laut Amerika Serikat, Z-20F setara dengan mitranya dari Amerika dalam hal jangkauan dan kemampuan sonar. Namun salah satu fitur menonjolnya adalah sistem komunikasi satelit, yang menawarkan independensi penuh dari jaringan GPS, yang menandakan dorongan strategis China untuk otonomi teknologi, sementara Amerika Serikat mempertahankan keunggulannya dalam pengalaman operasional. Dengan helikopter ASW, China telah dengan cepat mempersempit kesenjangan, dengan mengembangkan platform siap tempur dalam negeri dalam waktu yang relatif singkat. Pengembangan Z-20F tidak hanya meningkatkan kemampuan China untuk melindungi kelompok kapal induknya, tetapi juga mencerminkan pencapaian strategis yang lebih luas, kemampuan untuk menyerahkan sistem perang anti kapal selam modern yang dirancang di dalam negeri. Seiring dengan meningkatnya kecanggihan ancaman bawah laut, Z-20F memainkan peran vital dalam memastikan keamanan operasi Angkatan Laut China di perairan dalam, khususnya di lingkungan maritim yang kompleks. Bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. China diam-diam membentuk kembali lanskap kekuatan militer global, menciptakan teknologi yang dulunya dianggap mustahil. Video kali ini, kita akan melihat senjata militer terbaru dan perisai canggih anti-rudal China, yang buat Amerika ragu untuk menghadapi China secara langsung. Urutan keempat, Hypersonic Glide Missile, atau rudal luncur hipersonik. Pertahanan rudal tradisional runtuh saat menghadapi senjata yang bergerak dengan kecepatan kilat, dan kelincahan yang tak terduga. DFZF China, salah satu inovasi militer paling berbahaya yang pernah ada di dunia, diluncurkan secara resmi pada tahun 2014. DFZF bukan sembarang rudal, ini adalah kendaraan luncur hipersonik yang mampu melaju dengan kecepatan luar biasa, hingga Mach 10 sepanjang 7.600 mil per jam. Yang membuatnya sangat menakutkan adalah, kemampuannya meluncur melalui atmosfer, bermanuver secara tak terduga untuk menghindari sistem pertahanan radar dan rudal. DFZF begitu diluncurkan hampir tak terhentikan, tidak seperti rudal balistik konvensional yang menempuh lintasan yang dapat diprediksi.
DFZF meluncur dan bermanuver di tengah penerbangan secara drastis, mempersingkat waktu reaksi sistem pertahanan rudal. Pada dasarnya rudal tersebut dapat menyerang hampir di mana saja dalam hitungan menit, menjadikannya skenario mimpi buruk bagi musuh potensial, seperti Amerika Serikat atau sekutunya. Di Asia, China dilaporkan telah melakukan beberapa uji coba DFZF yang berhasil, menunjukkan tujuan strategisnya dan membuat khawatir para analis militer di seluruh dunia. Para ahli memperkirakan rudal tersebut dapat membawa hulu ledak konvensional dan nuklir, sehingga menambah lapisan ancaman lainnya. Para pakar militer meyakini China ingin meraih keunggulan strategis, mempersulit rencana pertahanan Amerika Serikat dan membentuk kembali dinamika kekuatan global. Urutan ketiga, China Nuclear Giant, atau raksasa nuklir China. Di jantung kekuatan nuklir China, terdapat rudal DF-5, sebuah simbol kebangkitan militer yang dramatis, pertama kali diuji pada awal tahun 1970-an. Dongfang 5 lebih dikenal sebagai DF-5 adalah juara kelas berat China dalam rudal balistik antar benua, yang dirancang untuk menyerang target sejauh lebih dari 7.450 mil. Apa yang membuat DF-5 begitu berbahaya bukan hanya jangkauannya yang luas, yang mampu menjangkau hampir di mana saja di Amerika Serikat, Eropa, atau Rusia. Muatan setiap rudal dapat membawa beberapa hulu ledak nuklir, yang ditargetkan secara independen, yang memungkinkan China berpotensi membanjiri sistem pertahanan rudal dengan satu peluncuran. Meskipun usianya sudah tua, DF-5 tetap menjadi pusat pencegahan nuklir strategis China selama bertahun-tahun. China terus meningkatkan rudal ini, meningkatkan akurasi, keandalan, dan menambahkan beberapa kemampuan hulu ledak. Bahkan saat ini DF-5 dapat diluncurkan dari bawah tanah, membuatnya tangguh terhadap serangan musuh. DF-5 melambangkan kebangkitan China sebagai negara adikuasa nuklir. Ia mengirimkan pesan yang kuat kepada para pesaing. China dapat melancarkan serangan balasan yang menghancurkan kapan saja dari jarak ribuan mil. Meskipun rudal China yang lebih baru mungkin menjadi berita utama, DF-5 merupakan pengingat ambisi nuklir China. Urutan kedua, Maneuverable Strike Missile, atau rudal serang yang dapat bermanuver. Rudal canggih DF-17 milik China, menggambarkan gambaran gamblang tentang bagaimana pertempuran di masa mendatang yang mungkin akan terjadi. Diperkenalkan kepada publik pada tahun 2019, DF-17 merupakan sistem senjata hipersonik operasional pertama China, sebuah rudal yang begitu canggih sehingga membunyikan alarm di seluruh dunia. DF-17 menggabungkan pendorong rudal balistik dengan kendaraan luncur hipersonik, yang memberinya kemampuan terbang dengan kecepatan Mach 5, atau lebih tinggi, itu lebih dari 3.800 mil per jam. Namun kecepatan bukan satu-satunya hal yang membuat rudal ini menakutkan. Kekuatan terbesarnya adalah kemampuan manuvernya yang memungkinkannya mengubah arah di tengah penerbangan, membuat intersepsi oleh sistem pertahanan rudal tradisional sangat menantang. Dengan jangkauan yang dilaporkan lebih dari 1.100 mil, DF-17 dapat dengan cepat mengancam target di seluruh kawasan Indo-Pasifik, termasuk sekutu di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Rudal tersebut juga dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir, yang membuatnya serbaguna dan tidak dapat diprediksi. Pameran DF-17 oleh China di depan publik selama parade militer, bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah pesan yang direncanakan dan ditujukan untuk memproyeksikan dominasi militer, dan mengirimkan peringatan yang jelas kepada musuh potensial. Urutan ke-1, Anti-Missile Shield, atau perisai anti-rudal. China tidak hanya sibuk menciptakan senjata untuk menyerang. Tahukah Anda bahwa China diam-diam sedang membentuk kembali pertahanan rudal global, dengan sistem yang dapat menghancurkan ancaman balistik bermil-mil di atas permukaan bumi? Haki-19 salah satu sistem rudal anti-balistik tercanggih di dunia. Haki-19 adalah jawaban China terhadap ancaman rudal canggih, dirancang khusus untuk mencegah rudal balistik jarak menengah dan antar benua, diciptakan oleh China Aerospace Science and Industry Corporation,
teknologi ini mulai dikenal publik sekitar tahun 2016, menandai langkah maju yang signifikan bagi teknologi militer China, dengan meningkatnya ketegangan geopolitik terutama yang melibatkan Amerika Serikat. HQ-19 berfungsi sebagai perisai pertahanan yang penting, mampu mencegah rudal lebih dari 120 mil di atas bumi. Sistem ini menetralkan ancaman jauh sebelum mereka dapat mencapai wilayah China. Kendaraan pembunuh kinetik yang kuat yang pada dasarnya menghancurkan rudal yang datang dengan kecepatan hipersonik. Ia tidak bergantung pada bahan peledak, tetapi hanya pada kekuatan tumbukan saja, dilengkapi dengan radar susunan bertahap yang canggih. HQ-19 melacak beberapa target secara bersamaan, dengan cepat melenyapkannya sebelum mereka menimbulkan ancaman. Dengan uji coba yang telah berhasil diselesaikan, HQ-19 sudah dapat dioperasikan secara dramatis, meningkatkan kemampuan pertahanan Cina. Kemajuan ini menandakan pergeseran keseimbangan strategis, yang memaksa negara lain untuk mempertimbangkan kembali strategi misil mereka. Saat China terus menyempurnakan inovasi ampuh ini, keseimbangan kekuatan dalam peperangan rudal mungkin tidak akan pernah sama lagi. Bagaimana seharusnya dunia menanggapi ancaman yang begitu canggih dari China ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan video ini.